Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam pada warahmatullahi wabarakatuh. siang hari ini bisa bertemu di agenda yang ketiga ya untuk sinkronus satu dengan kelompok tiga. Ya, kelompok tiga. Nah, angkatan 11, kelompok tiga ya. Nah, sebelum kita masuk di materi, mungkin perkenalan dulu ya. Ini bapak-bapak semuanya ya. Jadi Bapak, Betul, Bapak Bapak-Bapak semua. semua. Iya, Pak. Oh, Spesial, Pak. spesial ya. Ya, baru pertama ini ketemu bapak-bapak semuanya ya. Bapak-bapak. Iya. Memang sengaja milih gitu janjian atau kayak gimana? Bapak Yang udah bagi hotel yang Pak bagi seperti ini Pak. yang bagi dari sana, Pak. Oh gitu. Iya iya. Ya ini apa? Istilah bejone gitu ya. Bapak-bapak semuanya. Gak apa-apa malah malah anti baper kalau bapak-bapak semuanya. Sat-sat biasanya. Oke, perkenalan dulu sebentar. Kita coba buka slide dulu. Ya, ini teman-teman semuanya untuk apa namanya perkenalan sekilas ya. Dulu saya memang backgroundnya guru di Madua Kudus, dari Kudus, lahir juga di Kudus, KTP-nya juga masih Kudus gitu ya. Kemudian pindah di Semarang. Nah, pindah Semarang karena domisilinya pindah ya, domisilinya pindah. Karena keluarga istri ditempatkan di Semarang, ya akhirnya ngikut ya, ngikut ke Semarang juga karena ikut komunitas suami-suami takut istri gitu ya, sehingga harus ikut ke Semarang. Itu teman-teman semuanya. Kemudian kalau background pendidikannya S1 sampai S3 lebih ke IPA ya, ke fisika di UNES sama di ITS Surabaya. Itu kalau saya sendiri mulai PNS tahun 2005 ya. Mungkin teman-teman masih SMA gitu ya, masih kuliah gitu. Dulu setelah lulus ya, setelah lulus usia berapa? Dulu PNS saya usia 24 tahun ya. Iya, 24 tahun. Jadi menikah juga usia 24 tahun, kemudian PNS juga 24 tahun itu. Ini ada yang usia 24 tahun atau sudah? Iya, ini rata-rata usia berapa ini? Ada yang usia 24 tahun. 26 Mbak. 30 30 30-an, tahun Pak. Pak Oh, rata-rata Pak. 30 ya. 30 30. 26. Pak Iqbal Iya. itu 22 katanya Pak Wah, Iqbal. luar biasa Pak Iqbal. Iya, 22 Pak Iqbal. Alhamdulillah, alhamdulillah tanggal lahir itu Pak. Oke, jadi duanya 24 tahun. Nah, dulu S1-nya kan apa sempat 7 semester gitu ya, dan dulu S1 SD-nya usia 5 tahun, jadi lebih awal semuanya. PNS pun akhirnya ya jatuhnya di usia muda, nikah pun usia muda 24 tahun, apa mendahului kakak-kakak ya, dua kakak saya dahului. Nah seperti itu, kemudian baru baru kuliah, baru ke kuliah S2 setelah itu, jadi S1 nikah dan seterusnya itu. Kemudian jadi sekarang anak saya udah kelas ini, sekarang sudah kelas 3 SMA itu. Jadi kalau teman-teman yang masih bujang gitu ya segera saja gitu. Ya nanti ketika anak-anaknya sudah dewasa itu ya seusia lah gitu kan. Itu ideal aja. Baik, teman-teman, kemudian organisasi sekarang ini di bidang pengembangan profesi ya di sumber daya manusia dan sumber daya manusia di Persatuan Pendidik IPA Indonesia wilayah Jawa Tengah, kemudian di Ma'arif juga sebagai dalam bidang data, IT dan aset. Yang terakhir adalah Sekretaris 1 Dewan Pimpinan APWI, Asosiasi
Profesi Widya Suara Kementerian Agama RI gitu. Itu apa namanya organisasi yang selama ini saya aktif di tahun terutama di tahun ini ya, tahun 2024 2025 ini sangat aktif di ketiga kegiatan ini. Baik, selanjutnya perkenalan ke masing-masing ya. Silakan bisa dimulai dari siapa? Nama lengkap, jabatan, unit tugas, kemudian harapan dan target. Silakan dimulai dari siapa? Dari Pak Iwan dulu, silakan Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Alfaris untuk jabatan saat ini sebagai penghulu ahli pertama untuk penempatan di KUA Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Untuk asal saya dari Klaten, lalu harapan saya untuk pembelajaran agenda 3 ini semoga terutama saya dan kami mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat bagi kami. Lalu untuk target baik proses maupun substansinya ya. Untuk targetnya ya pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, baik dan bisa dilaksanakan dengan maksimal seperti itu Bapak. Terima kasih. Di rumahnya ngelaju ya Pak jadinya. Keluarga di ini. Sementara ini ngekos Bapak. Oh, ngekos dulu. Iya. Baik. Oke. Baik, makasih Pak Iwan. Lanjut siapa dulu? Pak. Silakan Pak. Em, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Khairul Anwar, jabatan guru ahli pertama, guru bahasa Arab, unit tugasnya di MAN 2 Klaten, asalnya dari Demak, Bapak. Hmm, oke oke. Eh, a- Adapun harapan dan target, harapan saya dalam mengikuti pembelajaran agenda ketiga ini tentunya semoga pembelajaran ini menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang bagaimana menjadi ASN yang baik untuk ke depannya, dan semoga menjadi eh, titik balik kami untuk menjaga amanah yang besar ini. Kemudian untuk targetnya, eh, kami akan berusaha untuk mengikuti kegiatan agenda ketiga ini dengan maksimal. Semoga dapat mengikuti secara tuntas 100% dan bisa eh, selesai dengan tepat waktu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Hairul Anwar dari Demak ya. Dari Demak tapi Betul. kerjanya di Klaten. Nggih, Oh, penempatan di Klaten. Klaten. Penempatan di Klaten. Nggih. Oke. Ya, perjalanan paling 2 jam ya. 2 jam kalau lewat Dua jam tol ya. setengah, Bapak. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Nggih. Oke, tiap minggu ya pulangnya gitu ya. Sabtu sore kalau tenaganya sisa, Bapak. Oke, oke. Iya sih lumayan jauh juga. Baik, terima kasih Pak Hairul Anwar ya. Guru. Guru apa Pak? Mapel apa tadi? Dan Bapak, Mapel apa? bahasa Arab, Bapak. Oh, bahasa Arab. Oke, Nggih. makasih. Lanjut siapa? Saya, Pak. Monggo silakan Pak Naif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Naif Sultan, jabatan guru ahli pertama, guru akidah akhlak, tempat tugas di MTSN 5 Rembang. Ya, MTSN Oke. 5 Rembang, asal dari Jepara, ya, Jepara Keleng. Oke. Harapan saya di pembelajaran agenda 3 ini tentunya yang pertama memahami secara mendalam tentang kedudukan dan posisi PNS atau ASN di sesuai unit masing-masing. Dan baik sebagai jalan publik atau pelayan publik, tentunya saya sebagai guru madrasah berarti di madrasah. Harapan yang kedua, pemahaman ini meningkatkan semangat saya dan integritas saya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan tentunya sebagai ASN yang berakhlak. Target eh, targetnya supaya
sesi pembelajaran di Agenda 3 ini bisa ikut secara aktif, berdiskusi secara mendalam dengan Widya Iswara maupun rencang-rencang, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik individu maupun kelompok, secara uh, kompleks, lengkap, dan bisa sesuai target waktunya. Oke, ngoten, Pak. Oke, Terima kasih. baik, makasih luar biasa Pak Naif. Jepara ke Rembang ya tadi ya. Oke, Kelengnya pesisir juga ya Pak ya? Keling, ya, Keling termasuk dekat pesisir, Pak. Ya, Pesisir, dekat pesisir. pan, tapi tidak di keletnya, Pak. Kelet. Oh, oke, oke, tahu-tahu. Baik, makasih Pak Naif. Ya, Lanjut, sama-sama. siapa Ada lagi? Pak. Pak Lukman ya, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, jabatan sebagai penghulu ahli pertama di KUA Purwodadi, asal Grobogan. Harapan dan Oke, harapan dan target untuk harapan bisa meresapi dan memahami seluruh isi materi yang disampaikan nanti, dan untuk target bisa mengaktualisasikan isi materi dalam tugas sebagai pelayan masyarakat atau khidmah di Kementerian Agama. Terima kasih Bapak. oke, terima kasih. Dekat ya, Grobogan Purwodadi kan? Alhamdulillah, bisa dekat. Alhamdulillah dekat. Iya, ya. Sebelum di situ di mana Pak? Langsung PNS di situ ya, langsung ya? Badan, sebelumnya di Kediri Pak, di pesantren Oh, di Lerboyo. pesantren. Pesantren mana Pak Kedirinya? Lerboyo Pak. Oh, di Lirboyo. Sudah berapa tahun di sana? Alhamdulillah 16 tahun Pak. Oh, 16 tahun. Luar biasa ini. Jadi mulai kecil ya, Jadi, mulai mulai lulus SMA, SMP SMP, SMP sampai langsung di punya sana. punya anak dua Pak. Oh, jadi berkeluarga juga di sana. Eh, Sempat ngabdi di sana. Ngabdi Alhamdulillah 7 tahun. Oh, 7 tahun di madrasah di Lirboyo di sana juga. Jadi, Oh, baik. Makasih Pak Lukman. iya Pak sama-sama. Lanjut siapa? Saya Pak. Monggo Pak Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah, jabatan penghulu ahli pertama, unit tugasnya di KUA Kecamatan Plirong, Kabupaten Kebumen, asal dari Surabaya, Pak. Untuk harapan semoga ke depan selama mengikuti pembelajaran agenda 3 ini diberi kelancaran dan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan secara umum buat rekan kelompok 3. Kemudian target baik modality proses maupun substansinya ya berjalan lancar Pak, dan juga mengikuti secara keseluruhan kegiatan tanpa absensi Pak. Jadi lancar terus dan C-nya cepat hilang Pak, karena di Kebumen untuk penghulu lagi membutuhkan sangat banyak Pak. Banyak Oke, yang oke. betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Iqbal, penghulu di Kebumen ya. Jadi Di, tingkat pernikahan di sana tinggi ya, ya lumayan Pak, karena banyak lumayan. kepala yang udah pensiun juga. Banyak yang Oh sepuh. gitu, jadi Iya, akhirnya harus ada tenaga-tenaga baru gitu ya. iya betul Pak. Kalau tiap hari gitu menikahkan sampai berapa orang Pak? Kalau untuk bulan kemarin di Kecamatan Kelirang itu sampai 80-an sekian Pak. Uh, luar biasa ya. Jadi Alhamdulillah, cuma belum, belum dapat SIM ya agak repot ya. belum bisa. Iya. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti segera dapat SIM. Amin, amin, amin Pak. Baik, Amin. makasih Pak Iqbal. Lanjut, Oke, siapa yang belum? sama-sama. Izin, Ada Bapak. yang belum? Pak Lutfi, silakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nadil Friandana, jabatan guru antropologi untuk unit tugasnya di Mandua Karanganyar, asalnya dari Sleman, Yogyakarta, Pak. Untuk harapan, semoga saya bisa lancar mengikuti pembelajaran ini, mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang ASN. Untuk targetnya bisa menyelesaikan segala tugas yang diberikan dengan lancar, Pak, bersama teman-teman. Oke, terima kasih Pak Lutfi ya, guru antropologi di Karanganyar ya. Jadi, Pak, Baik, dekat rumah itu ya, ya, Jogja. ya laju, Pak. Laju, dekat. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Lanjut, yang lain? Yang belum? Saya Pak,
Oke, Pak Ya, Rifki ya. ya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki, jabatan sebagai dosen asisten ahli di UIN Wali Songo Semarang, asalnya dari Demak. Harapan dan target, harapan memahami materi dengan komprehensif, targetnya menyelesaikan tugas dan bisa lulus. Terima kasih, Pak. Baik. Di fakultas apa, Pak Rifki? Di Fakultas Hukum, Syariah dan Hukum, Pak. Oh, di Syariah. Syariah itu, oh teman saya banyak sih di situ. Di, tapi sekarang baru di UIII, Pak Misbah ya, di sana. Hmm, ya, Tapi belum ya tahu, sedikit, Pak. ya masih belum ini ya. Mungkin baru mengenal. Karena baru Ah, tugas belajar juga. Baik, ya. terima kasih Pak Rifki. Yang lain ada yang belum? Saya belum, Pak. Saya belum juga Pak Ahil. Monggo, Pak Rofik atau Pak siapa dulu? Pak Srioko, silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Kidung Dalu Suryoko ya. Saya sebagai penyuluh agama ahli pertama yang ditugaskan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Harapan saya dari pembelajaran Agenda 3 ini adalah supaya dapat menyerap semua materi yang diajarkan dan kelas bisa berlangsung dengan baik, dengan interaktif, dan targetnya adalah tugas-tugas terselesaikan dan bisa mengkontekstualisasi ya semua materi dengan jabatan sebagai penyuluh agama ahli pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kidung sebagai penyuluh agama. Terima kasih. Terus Pak Rofik terakhir ya kayaknya. Belum, Pak. Oh, belum juga. Pak Rofik Oh, dulu ya. ya. Silakan Pak Rofik. Ya, perkenalkan nama saya Ngainur Rofik, jabatan sebagai pengulu unit tugas di KUA Kalikajar Kabupaten Wonosobo, asal juga dari Wonosobo. Terus tentang harapan dan target, mungkin harapannya bisa mengikuti pembelajaran Agenda 3 ini dengan baik. Terus targetnya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pemateri dan bisa mengaplikasikan di eh, bidang saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ngen Rofik. Uh, penghulu tadi ya. Iya, Bapak. Penghulu. Oke, rata-rata penghulu ya yang ada di sini ya. Makasih Pak Rofik. Telah lanjut lagi Iya. siapa Ya, yang terakhir? saya yang terakhir, Pak. Perkenalkan nama saya Lutfi Gunar Astajati, jabatan guru ahli pertama, guru akidah akhlak di Min 1 Kota Yogyakarta, asli Bantul. Harapannya ya semoga saya bisa memahami materi Smart dan juga manajemen ASN ini. Kemudian targetnya insya Allah saya bisa menerapkannya di instansi. Berkomitmen untuk terus terbuka pada transformasi dan perubahan di madrasah terutama. Ngeten Pak Ampun. Baik, mantap. Ya, terima kasih Pak Lutfi sebagai guru Min berapa tadi Pak? Min 1 Kota Jogja Pak. Oh, Min 1 Kota Jogja dan asli Jogja juga ya. Iya Pak. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Kita lanjut teman-teman semuanya. Jadi mengingatkan kembali untuk struktur kurikulum, teman-teman kan nanti melewati jalur ini ya. Agenda 1 kemarin membahas tentang sikap perilaku bela negara, termasuk apa namanya untuk mengidentifikasi isu-isu ya, isu-isu yang potensial yang nanti teman-teman bisa implementasikan di dalam aktualisasi itu. Kemudian nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak ya, itu teman-teman juga sudah dapatkan di agenda yang kedua. Nah, hari ini kita memang lebih banyak mengkaji, tidak mengkaji ya, karena model dari pelatihan yang sekarang itu di Lacar tidak lagi widya pengajar itu menjelaskan istilahnya apa ya, tirik-tirik gitu ya, detail enggak. Tetapi lebih banyak fasilitasi ke diskusi-diskusi seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman tentunya sudah melewati modul-modul yang disiapkan. Jadi ASN ini diharapkan sudah mulai apa bisa menjadi pembelajar yang tidak tergantung pada orang lain gitu. Itu teman-teman ya pola yang diterapkan di Latsar kali ini. Jadi istilahnya adalah flip flip training. Ke peserta banyak mengkaji dulu, nanti di kelas itu lebih banyak pada bertukar pikiran, kemudian sebagai problem solver secara kolaboratif dan seterusnya gitu. Itu yang ditekankan pada agenda apa seluruh agenda yang ada gitu teman-teman. Apalagi sekarang waktunya kan nggak banyak ya kayak dulu ya. Sehingga ini nanti lebih banyak ke
apa materi poin-poin esensial yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, ya agenda yang keempat ya tentang habituasi. Oke, habituasi ini bagaimana teman-teman mengimplementasikan, mengaktualisasikan ya agenda 2 dan agenda 3 ya, terutama itu agenda 2 dan agenda 3 yang menjadi fokus apa namanya habituasi. Ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga ketika merancang RA, rancang aktualisasi, ya kacamatanya dua itu ya. Apa namanya? Agenda 2 sama agenda satu. Selain agenda satu tetap tentunya ya agenda 2 dan agenda 3. Agenda satu sebagai pondasi awal ya, sebagai perilaku-perilaku bela negara. Tetapi secara eksplisit agenda 2 sama agenda 3 ini benar-benar nanti terlihat pada saat rancangan aktualisasi. Gitu. Kemudian kurikulum penguatan bidang tugas, nah ini tentunya diberikan oleh satuan kerja masing-masing ya nantinya. Karena ini benar-benar teknikal banget, teman-teman misalkan di apa sebagai dosen nanti kan diajari bagaimana struktur pengabdian masyarakatnya, kemudian bagaimana untuk perkuliahan atau akademik dan seterusnya. Sebagai seorang guru tentunya nanti kan secara spesifik diajarkan teknik-teknis yang secara substantif. Namun untuk yang di bagian latsar yang dipegang oleh BDK Semarang, ini lebih fokus yang agenda 1 sampai dengan yang keempat ini. Gitu. Nah, untuk agenda 3 ini fokusnya adalah di kompetensi yang ingin dicapai, pemahaman yang utuh tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Termasuk konsep merit ya. Konsep merit itu menekankan bagaimana eh, apa namanya posisi atau pengelolaan pengelolaan ASN ini nggak hanya dilihat dari jabatannya aja, pangkatnya aja, apalagi posisi politik ya, tetapi lebih pada kinerja, kemudian kompetensi dari ASN tersebut. Seperti itu. Itu adalah pengelolaan ASN. Kemudian kalau smart ASN nantinya kita fokuskan pada bagaimana literasi digital itu bisa diimplementasikan dalam kerja dari teman-teman semua sesuai dengan tusi masing-masing. Oke. Pilar-pilar yang yang bisa dikuatkan antara lain apa namanya digital skill, digital safety, digital ethics sama digital culture. Nah, itu adalah pilar-pilar yang ada pada literasi digital. Oke ya, jadi ada dua poin ini nanti teman-teman yang dikuatkan di sinkronus yang pertama. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya. Sasaran dari Latsar CPNS ini adalah pegawai negeri sipil ini yang profesional ya, yang berakhlak berdasarkan pada core value ASN berakhlak ya dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, jadi pelaksana kebijakan publik ini itu ditekankan eh, tusi kita harus inline dengan kebijakan pimpinan ya, apalagi pimpinan tinggi. Contoh misalkan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya sebagai seorang guru, maka kan ada kebijakan tentang apa? Pembelajaran mendalam gitu kan, ataupun kurikulum berbasis cinta. Nah, itu kan dari pemerintah ya, dari jabatan setingkat menteri gitu, yang diturunkan ke jabatan-jabatan di bawahnya. Nah, tentunya kita harus inline nanti di kelas. Kita sesuaikan dengan mengajar, sesuaikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam, ataupun sebagai seorang penghulu ya, bagaimana kita mencatatkan nikah gitu. Sekarang sudah memanfaatkan teknologi secara digital melalui protas transformasi digital. Ya, nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus inline antara kebijakan-kebijakan yang di atas dengan kebijakan yang akan kita lakukan. Itulah yang kita sebut sebagai pelaksana kebijakan publik ya, seperti itu. Yang kedua adalah pelayan publik. Artinya menempatkan ASN ini tuh sebagai figur pelayan masyarakat. Oke. Yang berkeadilan, kemudian memberikan hak ya melayani hak-hak dari masyarakat itu
Dan kewajiban kita adalah ya tadi melayani masyarakat dengan penuh keadilan, kemudian eh, tidak tidak terkontaminasi ya, atau apa ya, eh, ya sepenuh hati ya dengan standar yang tinggi tentunya. Standar yang tinggi itu dengan kualitas semaksimal mungkin ketika melayani masyarakat. Kalau guru ya yang dilayani siswa gitu ya. Kalau penghulu yang dilayani adalah masyarakat yang mendaftarkan pernikahan, termasuk pada edukasi-edukasi pernikahan juga itu penting. Tidak hanya ke urusan pernikahannya aja, tapi edukasi-edukasi itu juga perlu ditekankan gitu. Apalagi di beberapa daerah kan pernikahan kadang ada yang dengan orang asing gitu ya, bagaimana mengedukasinya, bagaimana konsekuensi hukum itu juga perlu diedukasi ke masyarakat gitu. Dan pemersatu perekat dan pemersatu bangsa. Ini artinya apa? Artinya ASN ini harus terbebas dari kepentingan-kepentingan politik. Ya, kita jauhkan sehingga apa yang kita lakukan ya apa eh, secara profesional. Apalagi teman-teman ini sebagai CPNS. CPNS ini sesuatu yang rapuh ya, kalau menurut saya sesuatu yang rapuh. Rapuh itu teman-teman itu masih dalam proses habituasi, walaupun nanti setelah teman-teman selesai latsar, tetap habituasi itu terus terus berjalan gitu. Jadi ketika ada hal-hal misalkan teman-teman posting di sosial media ya sesuatu yang hoax gitu, itu menjadi catatan tersendiri, masih dalam tahap monitoring. Jadi teman-teman sebaiknya kita nggak berbagi informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga apa namanya kita memiliki visi atau misi untuk perekat dan pemersatu bangsa gitu. Itu poin penting eh, tiga apa namanya peran kita ya sebagai fungsi kita sebagai seorang eh, PNS seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pengalaman dari teman-teman semuanya eh, tentang modul-modul yang ada di MOC? Kira-kira teman-teman sudah sampai apa? Apakah sudah membacanya? Apakah membaca sekilas? Ataukah belum membaca tapi lupa? Ataukah sudah membaca tapi lupa? Gitu. Silakan. Mungkin siapa dulu ya? Misalkan saya ngambil aja Pak Lutfi. Nah, silakan bisa bercerita. Modul-modulnya sudah diselesaikan ya atau dihatamkan itu barangkali. Gimana Pak Lutfi? Pak Lutfi siapa, Pak Lutfi Gunar Pak atau Lutfi Lutfi? Gunar. Oh ya. Saya kemarin pas MOC itu sudah menyelesaikan baca Pak, baca semua modul dengan terkantuk-kantuk istilahnya. Ya masuk sih Pak, masuk. Tapi kan itu harus ada kita harus mengulangi lagi gitu loh. Intinya tuh apa di modul tersebut dari agenda satu tuh awal dari penguatan bela negara sampai eh, yang manajemen ini dan smart ASN, Oke, literasi digital. Ya. baik. Kalau Pak Rofik gimana Pak Rofik? Kalau menurut saya ya hampir sama yang dikatakan Pak Lutfi sampai terkantuk-kantuk Iya, bacanya. Tapi kalau sekarang mungkin kalau disuruh mengulangi lagi materi-materi ya agak sudah mulai lupa. Masalahnya banyak sekali oke, halamannya. oke. Gitu. Iya, ya memang tidak harus ini sih ya, nggak harus semuanya, apalagi kita juga ada pekerjaan lain juga ya barangkali ya. Nah, kalau kita cara belajar sih nggak harus dibaca detail semuanya gitu, tapi ambil yang memang poin. Orang dewasa itu kan belajar sesuai kebutuhannya aja. Gitu, misalkan ini baru agenda 3, ya udah nanti kita akan coba banyak mengkaji tentang implementasi dari agenda 3 itu. Jadi orang dewasa itu bekerja karena memang butuh itu. Tidak bisa kayak dulu ya hafalkan semuanya, baca semuanya, itu akan cepat hilang ya short term memorinya. Tapi sekarang kita akan coba nanti bagaimana implementasi dari agenda 3 ini. Nah, kita akan menguji teman-teman semuanya untuk ini ya apa namanya
eh, pemahaman, pemahaman di kelihatan QR-nya ya. Nah, silakan bisa join. Tapi kalau udah kecil gitu nggak tahu. Oh iya sih. Nah, jadinya terang ya. Mesin apa kan ada tinggi sini. Pakai HP berarti ini Oh ya Pak ya? gitu. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Bebas. Oh, iya. Enggak ada. Alhamdulillah. Bukan tidak. Pernah lupa dulu. Oh, baru loh. Pernah lihat aku pakai kacamata? Tidak kan? Itu pakai di laptop gitu. Pernah. Ini tukang laptop tapi ya plus. Tapi kan mungkin aku plus ya. Tukang laptop maksudnya. Sekarang aku ini. Oh, saya sini dulu. Iya, aku naik kelas dua lebih. Oh, iya. Oh, iya lebih. Harus lebih. Kelas awal satu sebelum itu ya udah yang dari sekian. Oh. Ada yang Yang alamat itu di faktur pajak kamu ya, Mbak? Faktur. Sama kalau jalan-jalan kayak berarti. Hah, iya deh. Itu lagi. Hah, itu lucu. Enam kan sampai Juni. Juli belum. Tapi kan dia paling ya. Ini ada faktur pajak ya. Apa
Oke, baik. Cukup ya Bapak Ibu, teman-teman ya, teman-teman Bapak-bapak semuanya. Diberi lagi sama sama orang yang udah beli tadi diberi. Oke, ini Pak nomor 1 Pak Lutfi ya, Lutfi Gunar. Nomor 2 Pak Naif ya, Pak Naif. Nomor 3 Pak Kitung ya. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, kita akan coba review ya, sekilas saja. Ini yang pertama adalah tentang, bentar, ini ketutupan. Tentang pemahaman literasi digital, diarahkan kemampuan bermedia digital yang bertanggung jawab. Jadi ini peran pentingnya adalah yang apa namanya bertanggung jawab di dalam penggunaan media-media digital. Yang kedua, human resource management ini artinya bahwa pegawai itu dianggap sebagai sebuah aset yang perlu dikembangkan. Nah, itu adalah esensi dari apa namanya manajemen SCM di Undang-Undang ASN gitu. Jadi nanti teman-teman itu punya hak untuk pengembangan diri melalui apa? Melalui pengembangan kompetensi, pelatihan, melalui magang, sit-in, banyak banget teman-teman. Nanti itulah yang kita sebut bahwa aset itu terus bertumbuh, ya, yang kita sebut sebagai apa namanya pola human resource management seperti itu. Kemudian bahwa apa senioritas pangkatan itu tidak menjadi acuan yang kita sebut sebagai open career system. Ya, jadi tidak melihat pada usia, kepangkatan maupun senioritas. Nah, sedangkan literasi digital dibagi menjadi 4. Oke, salah satunya adalah digital yang kecuali ya, digital etnik. Harusnya kan digital etik ya. Ini hanya untuk distraktor aja. Kalau skill, culture, safety justru malah ini bagian dari pilar dari literasi digital. Kesadaran kebajikan, etika bermedia digital. Oke, kemudian di sini pegawai dengan jangka waktu tertentu namanya adalah P3K. Ya, ini. Kemudian ini tadi sudah P3K sudah terkait dengan merit system ya, bahwa ini mengutamakan apa? Mengutamakan kualifikasi, kemudian kompetensi dan kinerja. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai sebagai apa merit system seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa namanya kemampuan individu untuk mengetahui memahami cakap bermedia digital atau digital skill ya, seperti itu. Pengelolaan ASN secara komprehensif diatur dalam ketentuan, ya ini yang terbaru teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan kemampuan mengakses literasi digital ya, memahami menginterpretasikan itu literasi digital, kegagapan dalam mengoperasikan teknologi itu masuk ke digital imigran. Nah, ini biasanya orang-orang tua atau orang-orang yang dia gagap teknologi. Nah, itu kita sebut sebagai digital imigran. Tapi kalau anak-anak ya, anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan perangkat digital, namanya adalah digital native. Nah, itu jadi kita pilih digital imigran. Aktivitas membagikan data personal masuk ke doxing, ya, ke doxing ini. Ke dunia maya adalah bentuk konten negatif dalam bentuk konten negatif namanya doxing, data personal. Ini harus hati-hati ya, apa namanya peran kita untuk tidak membagikan data personal, termasuk data-data dari lembaga atau instansi kerja kita. Selanjutnya adalah seseorang yang menggunakan profil personal palsu. Nah, ini sering banget teman-teman, misalkan kemarin kan baru viral tentang apa Gunung Rinjani. Nah, itu kan ada tentang agam. Nah, kalau saya lihat misalkan sering nih ada banyak IG atas nama agam di Instagram. Nah, itu
dia menggunakan akun palsu untuk kebutuhan penipuan gitu ya. Apa namanya? Sehingga untuk menarik follower-follower yang nyasar. Nah, kayak gitu. Itu adalah personal palsu dalam SNS, itu social network ya, social network system. Jadi apa namanya di media-media sosial. Baik, kemudian sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam untuk fungsi kontrol ya. Kadang kan kita ngeklik link kan kadang ini ya, apa namanya asal gitu ya. Ada sebuah file kayak undangan gitu kan. Ternyata ketika kita klik itu mengeksekusi file tersebut sehingga mengambil alih fungsi kontrol kita untuk mengelola m-banking ataupun yang lain gitu. Itu namanya adalah malwaring. Nah, ini bagian dari salah satu apa implementasi digital safety. Bagaimana kita mengamankan data-data pribadi. Kemudian hak dari PNS yang tidak adalah bonus akhir tahun itu nggak ada ya. Bonus akhir tahun nggak ada kecuali nanti di perusahaan itu baru ada. Tapi kalau di PNS nggak ada. Pegawai ASN terdiri dari ASN. Yang pertama adalah PNS, kemudian yang kedua adalah P3K. Ini ya, ini adalah jenis-jenis dari ASN seperti itu. Itu teman-teman untuk reviewnya sekaligus mereview materi singkat ya tentang agenda yang ketiga. Baik, kita lanjut. Ini ya, apa tujuan dari pembelajaran gitu ya? Kaitannya dengan agenda 2 dengan agenda 1. Nah, kalau pada agenda 3 ini ya fokusnya adalah di apa? Di peran dan kedudukan dari PNS ya tentunya yang mendukung terwujudnya smart governance gitu. Jadi pertama tentang tadi ya sudah saya sampaikan pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Seperti itu. Ini adalah tujuan dari agenda yang ketiga. Kemudian agenda 3 ini itu sebagai pintu masuk untuk habituasi. Ya, pada saat kita identifikasi isu itu kita tetap menggunakan kacamata agenda 3. Mencari isu ya yang kemarin teman-teman juga sudah mulai brainstormingnya di agenda 1. Sebenarnya nanti konkretnya di habituasi untuk kacamata mengidentifikasi isu, kacamata kita adalah di agenda 3. Baik itu di manajemen ASN-nya kah ataukah di smart ASN. Seperti itu. Nah, kemudian apa kaitannya agenda 3 dengan agenda 1? Ketika agenda 1 ini tadi ya tentang apa namanya sikap perilaku bela negara, bahwa dalam melaksanakan fungsinya, tugas jabatannya dengan kedudukan dan peran PNS tentunya harus memiliki basic ya kerangka-kerangka perilaku bela negara ya, ini poin kuncinya ya. Artinya agenda 3 dengan agenda 1 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan antara agenda 2 dengan agenda 4, bahwa agenda 2 dan agenda 3 ini sebenarnya aktualisasinya nanti di agenda yang keempat. Itu ya, tadi sudah saya sampaikan dengan hubungan antara agenda 2 dengan agenda yang keempat. Nah, ini overview modul teman-teman, mulai dari ketentuan umum, pengelolaan ASN, sama sistem merit. Mungkin saya akan coba preview sekilas saja ya, tentang manajemen ASN. Ini PowerPoint-nya aja sih. Manajemen ASN. Oke. Nah, di modul dari teman-teman yang sudah baca, saya akan melakukan preview sekilas saja. Yang teman-teman pelajari kemarin antara lain Undang-Undang ya nomor 20 tahun 2023 sebagai acuan utama. Di bagian ini teman-teman mempelajari asas manajemen ASN ya, mulai kepastian hukum ya, kemudian profesionalitas, proporsionalitas, tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian keterpaduan, pendelegasian,
ya. Kemudian sampai pada netralitas, akuntabilitas, 13 ya, 13 poin asas manajemen ASN gitu. Ya, ada 13. Oke, baik. Makasih. Lanjut ya. Tadi ada tamu sebentar. Non-diskriminatif, kemudian persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesejahteraan. Ya, ini teman-teman tentunya bisa baca lebih lanjut dari undang-undang tadi. Kemudian diulas di modul itu juga tentang tadi fungsi sudah ya, fungsi sudah pegawai ASN, ini ada PNS, P3K, tentunya teman-teman juga sama memiliki nomor induk. Kemudian apa namanya, bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ya, ini adalah uh, apa namanya poin-poin tentang pegawai ASN. Kemudian tugas tadi juga sudah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, ini jabatan manajerial. Kalau teman-teman kira-kira masuk di mana? Kalau di jabatan ini, manajerial kah ataukah non manajerial? Kalau teman-teman nanti ketika masuk di sini di jabatan, kira-kira berada pada bagian mana? Non manajerial, Pak. Non Ya, manajerial, benar sekali ya. Non manajerial, terutama di fungsional. fungsional. Baik, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah alur dari jabatan-jabatan yang ada ya, jabatan manajerial setingkat apa menteri, kemudian kepala Bappenas misalkan itu yang utama. Kalau Patia misalkan karya direktur, gitu ya, itu dia masuk ke Patia. Level di bawah ya eselon-eselon di bawahnya tentunya di bawah utama. Kemudian Pratama, administrator pengawas itu kayak Ijen, kemudian bidang pengawasan internal itu adalah kepengawasan. Kalau kasih atau kasubag, nah itu bisa masuk di administrator seperti itu. Oke, ini adalah poin-poin yang ada pada jenis-jenis jabatan pada ASN. Kemudian hak dan kewajiban, nah tadi sudah saya sampaikan ada penghasilan, mungkin teman-teman nanti dapat tukin ya. Nah, kemudian termasuk tunjangan kinerja, ya sertifikasi itu ya. Kalau di dosen mendapatkan mungkin remunerasi, mendapatkan apa tukin juga dan seterusnya ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Termasuk jaminan sosial, jaminan kesehatan juga ya melalui apa namanya BPJS ya itu bisa digunakan juga nanti teman-teman ya. Jadi BPJS nanti biasanya dipotongkan gaji secara langsung. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan uh, ya itu ya teman-teman ya tentang hak dan kewajiban. Kemudian selain manajemen ASN, kita juga bisa melihat yang kedua ya tentang smart ASN. Nah, poin utama yang ditekankan di smart ASN itu adalah pilar-pilarnya, teman-teman. Jadi ada digital skill, itu kemampuan menggunakan perangkat keras sama perangkat lunak, TIK gitu ya. Kalau digital culture ini lebih pada kemampuan membaca dan apa penggunaan teknologi di dalam kehidupan aktivitas manusia tentunya. Misalkan teman-teman yang dulu mungkin ya membeli barang menggunakan cash gitu, tapi sekarang sudah terbiasa menggunakan ini ya, menggunakan kris ya, ataupun menggunakan GoPay ataupun yang lain. Jadi sekarang digital culture ini aktivitas atau budaya yang sudah akrab dengan teknologi gitu. Itu adalah digital culture. Kalau etik bagaimana? Etik ini bagaimana etika-etika, norma-norma yang memberikan batasan-batasan penggunaan teknologi ya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nggak boleh hanya
membagi info pribadi ke media sosial gitu ya. Kita juga nggak boleh menyebarkan hoax ya ketika bermedia sosial misalkan. Dan seterusnya ya, banyak banget ya etika-etika yang perlu kita pahami di media sosial. Misalkan seperti itu. Nggak hanya media sosial ya, ini digital ya macam-macam. Misalkan teman-teman bagaimana menggunakan, misalkan melakukan editing video, tetapi menggunakan aset-aset yang legal ya. Nah, dari apa namanya audio, kemudian video, tentunya harus punya legalitas penggunaan. Nah, itu salah satu contoh dari digital ethic. Sedangkan safety bagaimana? Kalau safety ini adalah bagaimana perlindungan data pribadi ataupun data-data dari kantor, misalkan ya, dari unit kerja. Itu nggak boleh sekedarnya kita bagikan apa namanya bebas gitu, nggak boleh. Itu sangat-sangat berisiko. Jadi teman-teman nantinya hal-hal yang sifatnya krusial, contohnya misalkan nanti teman-teman ya sebagai PNS baru di kantor gitu kan, kadang kan dipasrai untuk apa namanya eh, mengerjakan sebuah tugas itu. Hal-hal yang sifatnya krusial, misalkan tanda tangan dari pimpinan, kemudian menduplikasi dokumen, kemudian mengkustomisasi dokumen-dokumen yang harusnya A menjadi B. Nah, itu harus hati-hati banget teman-teman ya. Kenapa? Karena ini bagian dari etika sama safety. Kalau misalkan ketahuan gitu ya, kita kan hanya melaksanakan tugas itu kan, suruh menempelkan tanda tangan tanpa perizinan dari pimpinan ya, itu akan sangat-sangat berisiko gitu. Jadi malah sampai ke ranah pidana itu ya, karena memalsukan sebuah dokumen. Jadi teman-teman walaupun teman-teman ini adalah apa CPNS yang junior, tetap harus hati-hati di dalam terutama di pemanfaatan digital ini ya. Seperti itu. Itu poin-poin yang perlu kita pegang implementasi literasi digital. Oke, itu poin utama dari ini teman-teman ya, dari overview modul manajemen ASN. Nanti bisa dibaca lagi, misalkan itu jadi bagian yang perlu teman-teman gunakan. Terutama pada bagian ini ya. Nah ini, pada bagian sebelah kiri inilah, ini ya yang saya tekankan biasanya, merah aja. Kemudian apa namanya? Nih, disiplin. Kemudian merit bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, ini. Jadi yang saya merah ini adalah bagian yang sering dikaitkan di bab 2 penjelasan isu. Penjelasan isu untuk RA ya, rancangan aktualisasi. Itu teman-teman nanti kaitkan dengan agenda 3. Nah, yang warna merah ini yang paling sering teman-teman. Contoh misalkan teman-teman menemukan guru misalkan ya titip presensi gitu atau pegawai titip presensi kemudian nah ini yang dikaitkan dengan apa? Oh, ini adalah isu ya, isu yang menjamur, bukan menjamur ya, yang terjadi di lembaga teman-teman gitu. Nah, ini bisa kita kaitkan apa? Bahwa isu itu terkait dengan pengelolaan ASN pada bagian apa? Kedisiplinan dan seterusnya. Jadi isu-isu ini biasanya dikaitkan dengan yang warna-warna merah ini. Walaupun yang lain juga nggak apa-apa, tetapi sering banget yang saya temui di rancangan aktualisasi pada bagian yang warna merah inilah yang sering sering dikaitkan. Gitu. Kemudian di sini dari sudah di Smart ASN ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi pilar-pilar dari literasi digital tadi. Ada etika, ada culture, ada safety, ada skill ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana bentuk dari apa namanya eh, penyusunan ya dari rancangan aktualisasi. Nah, ini yang saya tekankan hanya yang agenda 3. Bahwa ketika teman-teman identifikasi isu di sini, kacamata yang digunakan itu refleksi pada agenda yang ketiga. Termasuk nanti pencarian data dan fakta itu juga merujuk pada agenda
Yang ketiga. Serta yang ketiga adalah pencarian gagasan kreatif itu juga merujuk pada agenda agenda yang ketiga. Jadi pada dasarnya bagian-bagian ini saling terhubung ya teman-teman ya, terutama di agenda 3 pada saat identifikasi isu. Oke, ini paling penting di sini. Kemudian pada saat pencarian fakta dan data. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan mata pelatihan agenda yang ketiga gitu. Baik ya teman-teman. Sebentar. Baik, itu kaitannya antara agenda 3 dengan proses penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, identifikasi isu teman-teman sudah mendapatkan di agenda 1 ya, sebagai brainstorming awal seperti itu. Ya, kemudian deskripsi isu nanti teman-teman dapatkan secara teknisnya di coaching 1, 2, 3. Ya, setelah kegiatan ini ya agenda 3 ya, itu akan ada coaching. Termasuk nanti di pendampingan rancangan aktualisasi. Juga nanti teman-teman akan ditunjukkan bagaimana sih arti dari deskripsi isu itu seperti apa. Termasuk nanti bagaimana pencarian gagasan kreatif. Itu juga nanti akan ditunjukkan. Dan nanti akan saya tunjukkan juga pada saat sinkronus yang kedua, besok ya. Besok ya, nanti akan saya sampaikan tentunya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba diskusi. Ada sebuah video ya. Ada sebuah video, nanti teman-teman simak dan kita akan coba teman-teman ada perspektif tertentu nggak terhadap video ini. Ya, sebentar saya coba putarkan dulu videonya. Oke, ini sebentar. Bentar, ini pakai ini aja. Lagi apa-apaan. Jadi I knew I was underwater. Oke, sebentar ini saya suaranya. Oke, sebentar saya akan bagikan link Padlet buat teman-teman. Sebentar saya coba. Oke, silakan teman-teman bisa diklik untuk Padletnya untuk berkontribusi memberikan perspektifnya ya. Bisa join. Nah, silakan bisa join. Kira-kira dari video tersebut apa pendapat tentang situasi tersebut dan apakah ini mencerminkan asn profesional? Apa kira-kira akar masalahnya? Nah, itu poin-poin yang nanti teman-teman bisa
memberikan apa ya panduan untuk memberikan perspektifnya masing-masing. Oke, silakan bisa dituliskan. Maaf Pak, ini kita ngapain ini Pak? Menuliskan dari ruang chat tadi. Oh, Ini tiga ya, baru tiga yang memberikan respon untuk memberikan perspektifnya. Sudah ada linknya kan? Ya sudah, Pak. oh ya. Iya, Berarti yang plus terus di komen. benar. Tinggal Oke, nanti diklik plus saja untuk memberikan apa komentar. komentar. Oke. Terima kasih. Ya, itu ada clue-nya. Clue-nya kan ada apa pendapat Anda tentang situasi ini. Apakah ini mencerminkan azan profesional dan apa kira-kira akar permasalahannya. Dan sudah masuk Pak Rifki ya, sudah masuk.
Oke, sudah ada. Baik, sudah ada 4 ya yang memberikan apa perspektifnya terkait dengan apa namanya eh, perilaku ASN di sana. Yang pertama, ini saya coba minta open mic ya Pak Hairul Anwar. Silakan bisa open mic menceritakan apa namanya perspektifnya terhadap kejadian tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya. Eh, dari video yang ditayangkan tadi, menurut perspektif saya adalah ASN dalam ASN dalam video tersebut belum menunjukkan sikap profesionalitas sebagai ASN. Hal tersebut bisa saja karena kurangnya kesadaran diri sebagai ASN yang menjadi role model atau teladan untuk orang di luar ASN tersebut atau di masyarakat. Yang selain itu adanya mungkin saja kurangnya ketegasan pimpinan untuk melakukan evaluasi dan melakukan pembinaan terhadap ASN di bawahnya, di mana pimpinan itu adalah atasan langsung yang berfungsi sebagai pembina. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu saja kementerian tempat mereka bernaung akan menjadi buruk di mata masyarakat. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, menarik ya. Jadi yang disoroti oleh Pak Hairul ini adalah role model ya. Itu pertama role model. Kemudian yang kedua adalah ya kesadaran diri ya, self awareness-nya dari seorang ASN tersebut. Bagaimana ketika dia ada upacara, kesadaran bela negara pun sama ya. Nah, itu agenda satu itulah yang diperlukan ya. Tidak harus kita ikut retreat ya, tetapi poin-poin seperti ini tadi terlihat bahwa apa aktualisasi dari berakhlaknya juga tidak kelihatan, kemudian role model juga menjadi penentu dan monitoring atau ya itu kan ada sebuah aksi ya. Aksi itu kan ketika dilakukan secara berulang kan menghasilkan sebuah sebuah apa? Sebuah habit ya. Habit kalau dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi sebuah karakter. Nah, ini salah satu poin penting dari tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul. Oke, yang kedua barangkali Pak siapa? Siapa yang hendak memberikan Pak Lukman barangkali dan memberikan perspektif. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Menurut saya pribadi, ketika melihat video tersebut, saya merasa itu sangat tidak profesional dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ASN, terutama yang telah kami pelajari di agenda 2, yakni berakhlak. Terutama dalam segi akuntabel, mereka tidak bertanggung jawab atas tugas dan tidak loyal kepada negara, karena upacara merupakan simbol cinta kita kepada negara. Kemudian dari video tersebut memberikan gambaran juga mungkin akar masalahnya adalah rendahnya disiplin dan rendahnya etika ASN dan rendahnya pemahaman mereka tentang nilai-nilai berakhlak. Oke, ya benar ya. Jadi memang akuntabilitas, tanggung jawab diri, ya, itu juga menjadi bagian penting. Termasuk tadi disampaikan Pak Lukman di sini eh, rendahnya disiplinnya dan etika dari ASN gitu. Maka nanti inilah yang menjadi basic ya data-data bagaimana nanti seorang pimpinan ya itu mengambil sebuah sikap. Nah, kalau gambaran dari Pak Lutfi sebagai seorang antropolog itu seperti apa, Pak? Oke, silakan bisa memberi Pak Lutfi Nadif ya, Pak Lutfi Nadif, kan antropolog ya. Ini kan mereka tidak khidmat untuk mengikuti upacara ya Pak. Iya. Nah, ini eh, di perspektif masyarakat kan sudah tergambarkan bahwa kalau ASN tuh zaman dahulu kan kayak seperti me- tidak memberikan pelayanan yang prima, justru lebih asik dengan
ininya Pak sendiri. Oke. Kalau sudut pandang antropologi seperti apa, Pak? Kalau dikaitkan dengan konteks teori antropologi gitu, kalau kejadian kayak gitu, itu kayak gimana? Ada nggak gambaran dari Pak Nantif ya sebagai guru antropologi? Ya sih Pak, itu bisa jadi budaya eh, di ASN zaman dulu, kayak budaya-budaya yang negatif tuh masih ada. Ini sudah Ya, karena terbawa oleh pola-pola ya, lama gitu ya, ya Pak benar. Nantil ya. Iya. Itu juga menentukan. Ya benar sekali. Jadi role model itu kan tidak selalu harus pimpinan ya. Teman sendiri itu juga bisa jadi role model. Misalkan teman-teman jadi PNS, kemudian upacara yang semula tegak gitu ya, lurus-lurus saja. Tetapi ketika di kanan kiri kita seenaknya, akhirnya itu menjadi apa? Menular. Budaya itu menular juga gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nantil gitu ya. Baik, satu lagi Pak Rifki. Ya, Pak Rifki. Gimana Pak Rifki menurut pandangan Pak Rifki? Ya, terima kasih Bapak. Itu kalau dilihat dari indikator berhalak memang itu kalau semua diterjemahkan itu bisa masuk. Tadi Pak Lukman sudah menyebutkan ada akuntabel dan loyal. Begitu juga kolaboratif yang lainnya berbaris rapi, dia kok tidak berbaris rapi. Dan yang kedua itu terkait ASN itu sebagai role model atau public figure bagi masyarakat. Artinya apa yang dilakukan oleh ASN berkaitan dengan kinerjanya itu merepresentasikan hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat atau dalam hal ini Kemenak di tengah-tengah masyarakat. Dia itu mencerminkan wajah Kemenak gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri itu bahwa Kemenak itu kayak kertas putih gitu. Jadi ketika ada noda hitam sedikit pun pasti akan kelihatan gitu, mesti Benar. akan terlihat kotor. Seperti itu, Pak. Dan Oke. juga kalau Hmm. dalam hukum itu ada semacam kayak ada gium gitu. Jadi kesalahan kecil yang dilakukan berulang-ulang, maka itu juga akan menjadi kesalahan yang besar gitu. Ya, ya, Terima kasih, menarik Pak. sekali. Ya, bagus ya. Tadi insight dari Pak Rifki. Pertama, bahwa tindakan dari ASN sebuah lembaga itu representasi dari wajah negara juga ya. Wajah dari kementerian terutama ya, wajah dari institusi. Nah, itu menjadi bagian yang penting yang tadi disampaikan oleh Pak Rifki. Yang kedua adalah kesalahan kecil yang berulang ini menjadi kesalahan besar gitu ya Pak Rifki ya. Nah, ini juga menjadi penting karena sesuatu yang dilakukan berulang ya akhirnya menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi kesalahan-kesalahan besar. Mungkin awal-awal ya tidak disiplin di dalam apa namanya ketika upacara, nanti lambat laun apa? Lambat laun tidak ikut gitu ya. Lambat laun lagi memprovokator ke teman-temannya. Lambat laun lagi melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi dan seterusnya. Jadi memang apa ya? Ada kayak pola gitu ya bahwa kesalahan-kesalahan ini sebelum menjadi sebuah kesalahan besar, tentunya dari pimpinan, dari role model itu harus memberikan pola-pola yang tegas, hukum apa namanya, konsekuensi yang tegas. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang ASN kan di sana juga sudah ada ya tentang sanksi kan, mulai dari diperingatkan secara lisan sampai pada akhirnya adalah di pemberhentian tidak hormat. Jadi sebenarnya di undang-undang itu juga sudah memberikan apa namanya tindakan-tindakan preventif untuk menanggulangi itu semuanya sebenarnya. Tapi tentunya itu diserahkan kembali pada lembaga masing-masing bagaimana mengeksekusi undang-undang tersebut gitu. Baik teman-teman, ini sudah di akhir kegiatan jam setengah satu ya. Nah, kita akan ke penugasannya seperti ini. Nah, untuk tugas individunya dua, nanti di screenshot aja. Nanti unggahnya bukan di Collabjar ya, tetapi di PLC. Di PLC nanti saya sediakan untuk ruangnya, teman-teman ya. Ini apa namanya pengalaman belajar, kemudian LK2-nya ada file PDF. Nama filenya seperti ini kurang lebih ya.
nama filenya. Kemudian yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompoknya nanti dibuat dua kelompok, silakan ditetapkan sendiri kelompok satu siapa, kelompok dua siapa. Intinya mengidentifikasi isu-isu yang ada di lembaga. Ya, boleh perwakilan lembaga, boleh kolaborasi antar lembaga yang dibahas isunya. Gitu ya. Jadi boleh satu lembaga tapi dikaji mendalam isu semua dari satu lembaga, boleh berbagai kolaborasi dari lintas lembaga. Itu juga boleh. Nah, silakan itu saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok. Oke, nanti kelompok satu, kelompok dua tentukan sendiri. Kemudian deskripsikan isunya dan uraikan dampak dan pihak yang terkena dampak isu tersebut jika tidak diselesaikan. Nanti dibuat apa namanya paling banyak 10 lembar paling banyak ya, nggak usah lebih dari itu. Kemudian dibuat menggunakan MS Word. Nanti paparannya boleh pakai MS apa PDF ini ataupun PowerPoint juga boleh. Nanti ketika disinkronus yang kedua. Nanti hasil diskusinya kelompok nanti diunggah di PLC. Ya, ini yang tadi filenya nanti diunggah di PLC gitu. Itu teman-teman silakan untuk yang kelompok ini ya, tugas kelompok untuk nanti dikaji bersama gitu. Mungkin itu pertemuan hari ini. Silakan kalau mau bertahan di breakout ya silakan. Kalau mau nanti diskusinya di WA group juga silakan gitu. Terima kasih karena waktunya sudah duhur, saatnya istirahat dulu. Ya, selamat beristirahat. Ada pertanyaan sebelum ini enggak ada ya? Nanti di Mungkin terkait waktu pengumpulannya tadi kan 10. ya waktunya nanti sampai jam ini Pak. Apa namanya? Jam 12 malam ya. Jam Malam 12. ini Pak atau besoknya? Besok kan sudah sinkronus yang kedua ya. Kamu itu nggak akan mengalami sukai. Besok itu kan dibahas ya. Bentar. Tapi kita nggak tahu. Besok itu kan hari Jumat masuk ke sinkronus yang kedua. Jadi eh, apa dikumpulkan paling enggak nanti malam ya jam 12 itu masih bisa. Silakan nanti didiskusikan aja biar sama dengan kelompok yang lain gitu. Itu kan jam 9 ya, tapi nanti saya settingnya jam 12 di PLC gitu. Mungkin itu teman-teman untuk agenda hari ini. Silakan bisa istirahat atau berdiskusi di breakout room juga silakan. Gitu. Cukup Pak Naif ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak tugasnya sing bibit semua kan apa ya? Anu Pak, niki pun kula anu Pak, share ke grup itu yang Ya. screenshot. Learning journal. Ini Eksekutor. Tapi Oh, ketok user. video gitu video dari MP3. Enggak, sing video iki milih Pribadi. salah siji toh, orang enggak telu toh, enggak Instagram, enggak TikTok, oleh YouTube toh, milih salah satunya toh. Ya, salah satu ya Pak. Salah satu. Yo paling penak yo Instagram Pak. Enggak ana Instagram iki koyoke akeh sing komen kanca-kanca. Mending aja. YouTube iki wae Pak, YouTube. YouTube Kelompok. akun kelompok. YouTube kelompok aku nyilih akune aku. Iya. Bener, Bener didelok kanca to, ayo. YouTube Short wae Pak, YouTube Short. Ya. Subscribernya sak yuta apa Pak jenengan kok anu. Gak ono Instagramnya Pak, isine cah badut kabeh. YouTuber ya. Ini selesai ini. Ini selesai ini. Sampun ya Pak. Sampun, monggo. Kalau tak pamit Rian. Tidak sampai jam diskusi. Ini berarti video video 3. Berarti video 3. Grupnya seperti kemarin lah. Grup sudah jadi kan? Udah itu di-share di WA wae Pak. 3A 3B. Kau sing maju 3A Mas Lutfi. Iya. Ora. Pak Lutfi kok di-share wae nih grup WA. Wayahe wong mumet tampil. Ayo Pak Lutfi ini, Pak Lutfi Nadil. Monggo diskusi dilanjut nggih. Kalau tak pamit Rian monggo ya dilanjut diskusi. Monggo Pak. Monggo. Share di grup WA ya Pak. Tugasnya Pak Menrapi. Nggih. Saya hari ini pengalaman pembelajaran hari ini tok ya Pak? Apa seluruhnya sih? Nah, niku makanya niku wow.
Berarti Hari tidak ini, berarti hari ini semen aja. dikumpulke mawon dong teman-teman mawon. Hari ini aja. Hari ini Pak, hari ini. Kan kemarin udah tuh. Nonton iya Untuk teman-teman yang lain. Berarti berarti ini Paling tugasnya ada yang sama pasti. individu nanti seindi malam ini. Tugas individu nanti malam ini. Semua Ya, Nanti malam Semuanya, semua Pak. semua semuanya, semuanya Pak. tiga-tiganya kelompok itu individu jam 12 malam jam ya. 12 Oke. malam maksimal. Rasa diedit berarti video ini. Langsung Nggak usah polosan. satu tag Langsung video Mas. lah. Langsung Oh, tag Satu tag video. video satu Pak menit Zen. pun nggak apa-apa. Yang gawe story. Kebetulan YouTube oleh sih oleh YouTube kelompok oleh sih. Nggak apa-apa Pak, nggak dosa kok. Siap. Yang penting tag itu ada mention Pusbangkom, BDK. Nggih. Niki anu mawon, anu nggarap sing kelompok mawon dulu, individu bisa nanti setelah pulang dari instansi masing-masing seperti itu mending. Harana 3A sing 3B video, monggo. Nah itu udah apa-apa. Bebas monggo. Terus nanti biar enak tinggal fokus individunya masing-masing Ini di rumah. ini tanpa edit gak apa ya, Ra? Nggak apa-apa, nggak dosa kok. Rasa Langsung wae. langsung rekod terus Ini niki dikirim. ini yang tugas individu ya, Pak. Kita Nggih. ngerjain yang kelompok dulu ini. Ya, yang kelompok dulu. Kelompok. Individu itu tag satu video 1 menit 2 menit kan pengalaman secara pembelajaran udah cukup itu nanti diupload. Iya. Siap, Pak dosen. Yang kelompok itu Berarti ini nanti ngasurin lah, Pak. Ini Smart bareng ASN, sembarang. 4 pilar digital, manajemen ASN. Dan ini mau di instansi mana ini? Kelompok 3B. Kelompok 3B Paling enak atau di KUA, Pak? Kalau di kampus itu lebih kompleks gitu. ya udah nggak apa-apa. Di KUA. Pak Rofik. Nggih, mboten apa-apa, pripun. Pak Sementing diterangke sik aku. Kemarin 3A sudah ajeng ten mundi dikawal 3A. saya. 3A ten mundi Mas Pak Lutfi, Nggih, Pak mboten Khairul, apa-apa. Pak Di Anwar, KUA Pak saya Lukman. boleh. 3A di mana 3A? 3A antara ten KUA nggih ten madrasah Pak, soalnya orang KUA sama madrasah tok di sini. Oh, Kalau di kalau di kampus pinjem miliknya Pak Rifki. ya ruwet Pak nih gini, kompleks Oh. di sini. Kompleks. Gak kuat aku nek kampus, Pak. Gak kuat le mikir iki. Semata 4 pilar digital culture Jadi design. Win Wali Songo ya pasrah Pak Rifki aja. Di KUA aja Pak, Pak yang pilar. enak. Itu kok ada kelompok 1, kelompok 2 itu. Oh, dibagi yang satu Yang kelompok Bagi kelompok 1 manajemen ASN, kelompok 2 smart ASN. kelompok kecil. Berarti Smart ASN 4 berarti secara isu sama ya atau tempatnya berarti sama. Isunya beda Pak, tempatnya. Wakilnya Oh. C, berarti 3A manajemen nih berarti. 3B smart ASN gitu. 4 pilar, Nggih. iya betul. 4 pilar digital. 4 pilar digital skill, digital kultur, digital etnik. Piye iki? Pak Rofik Dibuka jare maca ini, module anu ya, apa nganti ini, ngantuk-ngantuk. yang modul mock Iki. wajan biyen lho. Saya tuh mengatakan itu Mocone karo menghatamkan. ngantuk-ngantuk. Nek saiki wis lali to. Saya tuh malah menghatamkan downloadnya saja, nggak menghatamkan bacanya. Sama aja, Pak. Iya, tadi mah bilang ngoten nak sungkan toh, Pak. Kalau saya ditanya tadi tak jawab gitu, malah gak ditanya kok. Tak share wae apa jenenge materinya ning grup ya. Esiono kayaknya tuh lho. Tak ada kayak Google Drive. Yang Enggak. kelompok 3A monggo Pak Lutfi, Pak Khairul, Pak Lukman, Pak Kidung di Pak Kidung iki. Oh, wis Digital skill. hilang. hitung menghilang Pak gitu. Wis rawowo. Digital. Monggo Pak Digital Khairul, Pak skill Lukman, Pak Lutfi deskripsikan. mau di anu napa di close rin mau niki ajeng kula upload ten YouTube ndak? Kakean Ya iki. dihentikan nggih. dulu Ya. juga, Pak. Record. Oh iya di Waduh. dikat. Tiwas Pak dikat Pak. Waduh haus triwas mau ngomong saru-saru miring sin. Wah, Iya, ngawur nanti arek-arek iki. Oh, Dia bakal betul. ditonton Sebenarnya sampai ini full, diskusi, Pak. forum diskusi. Kita kan menghargai perbedaan, perkataan Iya. juga perbedaan. Itu materinya kula share Pak nggih sing mock Nggih. wajan wingi Pak nggih. Nggih, sekalian dikerjakan Mas Iqbal. Saged dipelajari. Nggih, sekalian dikerjakan Mas Kelompoknya ya Pak Iqbal. Iqbal ya. Nggih, Pak Iqbal niku mengerjakan. Pak yang yang Pak Lutfi, Pak Anwar nanti
anu ya, saya chat ya. Kejang iki lho. Aku tak pengen ngopo mending. Ayo pindah grup kecil aja yuk. Yuk, monggo. Assalamualaikum. Sampai sak Assalamualaikum. Saya close ya, sampai mau saya data. mau saya upload soalnya. Oke, meriang nih. Monggo teman-teman. Wan saya kalau. Assalamualaikum. Pak dosen, Pak Anu, Dulu, semuanya dulu. pokoknya. Salam, Monggo. nggih, matur nuwun. Atur Istirahat suara. dulu, istirahat dulu. Yo, Pak Naim, Nanti monggo. lanjutan lagi Pak setelah Iwan, istirahat. Pak Iqbal, Pak Ropik. Oke. Pak Lutfi.